Kawan-kawan, kita ketemu lagi di dalam channel Elektronika Otodidak. Kali ini kita akan membahas dan membaca bagaimana suatu rangkaian itu bisa kita baca. Nah, seperti halnya kita membaca huruf-huruf, misalnya huruf Arab, ya otomatis kita harus mempelajari huruf hijaiyah. Misalnya huruf Cina, ya otomatis kita mempelajari huruf kanji. Nah, termasuk kita mempelajari bagaimana kita bisa membaca skema elektronika ini. Nah, otomatis kita harus belajar mengenal simbol-simbol komponen-komponen kawan. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah resistor, yang mana resistor ini sangat banyak sekali di rangkaian. Setiap rangkaian pasti ada resistor. Nah, itu penting sekali kawan-kawan supaya bisa kita membaca. Nah, kalau kita sudah bisa membaca, enak. Oh, ini rangkaian penerima radio. Oh, ini rangkaian power supply. Oh, ini rangkaian televisi. Oh, ini rangkaian audio amplifier dan lain sebagainya. Oke kawan, saya tidak panjang-panjang lagi. Marilah kita belajar komponen-komponennya. Nah, untuk pertama ini kawan, kita akan membahas resistor. Di mana resistor ini banyak sekali macamnya tergantung kebutuhannya. Nah, di sini saya berikan gambaran kawan. Ini adalah spidol sebagai pembanding saja, bahwa komponen itu kira-kira besarnya seperti itu sebagai pembanding ya kawan-kawan. Yang pertama kawan-kawan, resistor ada beberapa macam, 1, 2, 3, 4, 5 macam ya. Yang pertama adalah resistor tetap, yaitu sebuah resistor yang nilainya sudah pasti, misalnya 1 kilo ohm, ya 1 kilo ohm. Nah, coba saya perbesar. Nah, inilah kawan-kawan resistor tetap yang simbolnya seperti ini atau seperti ini, sama saja kawan-kawan. Nah, bentuk komponennya adalah seperti ini. Nah, yang mana ini ada gelang-gelangnya untuk membaca nilainya kawan. Nah, maka itu kita harus menghafal. Untuk kita membaca suatu kita harus belajar menghafal warna-warna ini. Biasanya kita menghafal itu untuk memudahkan kita. Hiko mejiku hibiyu apu. Sekali lagi. Hiko mejiku hibiyu ung apu. Nah, ini kan kawan, untuk menghafal. Yang mana hi adalah singkatan dari hitam, ko coklat, merah, hiko meji jingga oranye, ko kuning, hi hijau, bi biru, ung apu, ungu abu-abu dan putih. Yang mana warna hitam adalah nilainya 0 kawan. Kemudian coklat adalah nilainya 1, merah adalah nilai 2, dan seterusnya sampai putih nilainya 9 kawan. Nah, ini kawan-kawan harus menghafal ini. Nah, ketika kita tahu R, misalnya R ini tek, sudah kita tidak usah mengeja lagi kalau kita sudah hafal. Seakan-akan warna ini sudah menunjukkan angka kalau kita sudah hafal. Begitu kan kawan. Contoh,
kuning, ungu, hitam. 470. Nah, kan gitu kawan-kawan. Coklat, hijau, merah. 152. Nah, 152 berarti 1,5 kilo. 4 ini adalah 47 ohm kawan. Nah, seperti itu. Kalau kawan-kawan belajar menghafal seperti itu kawan-kawannya. Nah, ini nilai resistoris berupa gelang-gelang ini. Seperti ini kawan-kawan. Nah, yang tampak di sini bermacam-macam. Ini adalah menunjukkan wattnya. Nah, semakin besar ya. Misalnya ini 330 ohm. Tapi wattnya ini setengah watt. Nah, ini setengah watt. Ini 1 watt kawan-kawan. Ini setengah watt. Ini 1 watt. Nah, ini ada tulisannya. Nah, biasanya yang warna putih ini ada tulisannya wattnya. Nah, ini ada tulisannya 4 watt. Kalau yang ini rata-rata setengah watt kawan. Nah, ada juga yang R-chip namanya ini biasanya di dalam handphone ini. Nah, sekarang zaman sudah teknologi sudah canggih. R sekarang rada diperkecil chip. Nah, itu tidak boros tempat. Nah, ini sama nilainya R100 ohm, R5R 60, 5,6 ohm. Begitu kawan. 103 ini 1 kilo, 10 kilo. 10 nolnya tambah 3 10 kilo kawan. Itulah cara membaca sebuah resistor. Dan ini nilainya sudah fit. Nilainya tetap kawan. Nah, penggunanya ini banyak sekali di setiap rangkaian elektronika pasti ada R ini. Pasti ada R ini. Nah kawan, ini sebuah contoh di mana menggunakan resistor dengan watt tinggi. Seperti resistor ini kawan. Nah ini saya kasih contoh penggunaan resistor dengan watt tinggi 15 watt 47 ohm. Nah ini contoh rangkaian soft start kawan, di mana soft start itu agar supaya listrik rumah itu tidak jeglek. Karena apa? Karena sudah ditahan 47 ohm. Jadi listrik yang sebelum masuk ke rangkaian secara langsung, tapi dia ditahan dulu melalui R ini. Jadi listrik dari sini, listrik melalui saklar on off, kemudian mengalir ke sini, kemudian mengalir ke sini. Nah, dia mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Nah, cuman di sini kan saklarnya off. Nah, otomatis dia akan lari ke sini dulu melalui R 47 ohm 15 watt. Nah, dia di sini untuk mencatu trafo, gitu. Dia di sini untuk mencatu trafo primer, sekundernya supaya keluar. Sekundernya supaya keluar untuk mensuplai rangkaian power amplifier kawan di depannya ini. Nah, berhubung dia sudah bekerja start awalnya cuman melalui R sehingga tidak maksimal listriknya, arusnya. Ketika dia sudah berjalan, power amplifiernya sudah on. Nah, akhirnya relay ini akan bekerja melalui listrik ini. Nah, melalui sini
Jadi arusnya melalui sini, melalui trafo, kemudian melalui diode ini, sehingga keluar tegangan DC-nya di sini sebanyak 24 volt. Nah, dengan relay ini dikasih tegangan, otomatis dia akan on, akan menyambung. Yang mana tadinya listrik itu melalui R ini sebagai startnya awal. Nah, sehingga berikutnya setelah bekerja amplifiernya bebannya bekerja, baru dia di-on-kan. Sehingga dia arus tadi sudah melalui sini. Nah, secara langsung. Jadi arus tadi langsung melalui sini. Sudah normal. Jadi inilah contoh rangkaian soft start kawan. Yaitu untuk tarikan awal agar supaya listrik PLN tidak jelek. Rangkaian seperti ini kawan. Kemudian berikutnya kawan, ada resistor yang nilainya bisa berubah, bisa kita putar-putar, namanya variabel resistor atau yang disingkat dengan VR. Nah kawan, VR ini juga bermacam-macam. Ada yang namanya potensiometer. Nah, potensiometer ini ada yang single, ada yang bentuk double. Nah, yang ini bentuk double kawan, ada biasanya dipergunakan untuk rangkaian stereo. Jadi sekali putar itu sudah mencakup 2 rangkaian yang kita putar. Nah ini, jadi kakinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, double. Biasanya untuk penggunaan amplifier stereo, penggunaannya di situ. Nah kawan, ini adalah rangkaian audio amplifier, di mana saya akan menunjukkan sebagai potensiometer. Nah, potensiometer di sini kawan, banyak digunakan di dalam rangkaian audio amplifier, termasuk untuk volume, termasuk untuk balan, termasuk untuk bass, treble, dan bass juga. Disinilah fungsi potensiometer kawan, yaitu untuk membesarkan dan mengecilkan volume yang kita inginkan. Seperti prakteknya seperti ini kawan. Dan di sini nilainya sudah tertulis 50K kawan. Nah ini juga tertulis pasti ya, biasanya di sini itu namanya potensiometer. Ya, VR jenisnya potensiometer yang mana bisa kita rubah-rubah sendiri. Biasanya penggunaannya di dalam untuk volume, untuk treble, itu contoh-contohnya. Untuk bass dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada VR namanya trim pot. Ini trim pot kawan, trimmer potensio. Trimmer potensio itu bisa ditrim, potensio yang bisa ditrim. Biasanya ini penggunaannya bukan seperti ini untuk volume. Tapi ini biasanya untuk sekali aja, bukan untuk selalu kita adjustment terus-menerus. Ini penggunaannya biasanya sekali trim untuk mengetrim, untuk mengadjustment. Itu penggunaan daripada variabel resistor. Seperti contoh-contoh berikut ini kawan. Nah kawan, saya akan memberikan contoh penggunaan trim pot, yaitu trimmer potensio. Kalau tadi kan sebuah contoh potensiometer. Nah, kalau ini trim pot, yang mana penggunaan trim pot itu bukan untuk umum, hanya untuk kegiatan perbaikan. Nah ini contoh. Ini adalah rangkaian soket CRT TV Sony kawan. Rangkaian RGB. Setiap RGB ini pasti ada trim potnya.
Nah, ini red out, B out, blue out. Nah, ini kawan. Inilah untuk mengadjustment warna. Ada 3 ya, ada 3 VR ya, ada 3 trim pot. Nah, ini sekali lagi kawan, keadaannya di dalam TV-nya, jadi bukan untuk umum, tapi untuk kegiatan servis. Hanya teknisi yang bisa mengetrim ini, karena tujuannya apa? Untuk mengetrim warna RGB sehingga diperoleh betul-betul warna hitam dan putih. Karena kalau warna cenderung kemerahan, itu gambarnya akan nggak maksimal. Atau cenderung kehijauan, atau cenderung kebiruan. Disinilah fungsinya masing-masing VR1, VR2, VR3 untuk mengetrim R, G, dan red, green, dan blue. Nah, inilah bentuknya VR kawan. Jadi sekali lagi ini bukan untuk umum, tapi untuk kegiatan perbaikan. Nah, seperti contoh ini, soketnya. Dan selanjutnya, selain resistor ini ada resistor nilainya tetap, ada resistor variabel, juga ada resistor yang bergantung suhu, namanya termistor. Nah, termistor ini ada 2 macam, yaitu PTC dan NTC. Apa itu PTC singkatannya? PTC adalah positif temperatur koefisien. NTC adalah negatif temperatur koefisien. Yang simbolnya seperti ini. Nah, gambar untuk PTC seperti ini kawan. Nah, ini PTC. Nah, ini NTC. Atau juga yang seperti ini. Ini juga PTC. Nah, ini PTC itu. Jadi, dia cara bekerjanya. Kalau yang PTC, ketika dia suhunya panas, nilai resistansinya akan membesar. Nah, seberapa besarnya? Semakin panas, dia semakin membesar nilai R-nya sampai bermega-mega. Sampai kalau kita ukur dengan AVO kadang-kadang sudah tidak bisa, seakan-akan seperti putus. Nah, ketika dia R-nya besar, otomatis untuk menahan tegangan agar jangan sampai drop, itulah PTC. Seperti dalam contoh ini kawan. Nah, inilah kawan contoh penggunaan PTC atau positif temperatur koefisien. Biasanya itu digunakan dalam regulator TV tabung, yang mana dia diserikan dengan degaussing coil. Degaussing coil itu fungsinya untuk menetralisir warna, di mana kerja degaussing coil ini hanya sesaat pertama, hanya start TV aja. Nah, kenapa perlu dipasang PTC? Nah, supaya ini kan degaussing coil ini kan membutuhkan arus yang besar ini. Dia butuh start. Nah, ketika dia masuk ke dalam listrik PLN ini, masuk ke dalam sini, masuk PTC, masuk L, militan, ke ground. Nah, otomatis ampernya akan tinggi. Ketika ampere tinggi, maka nilainya R-nya akan membesar dengan suhu panas tadi. Ketika ampernya tinggi, otomatis suhunya akan panas. Dengan suhu panas, maka nilai resistansinya akan membesar. Seberapa besar? Sampai bermega-mega ohm. Sampai tegangan ini betul-betul aman di sini, nggak sampai jeglek rumah yang digunakan untuk menyetel TV tabung. Jadi itulah kan, rata-rata TV tabung startnya besar karena ada degaussing coil ini untuk menetralisir tabung warnanya. Kerjanya hanya sesaat.
ketika sudah bekerja, kemudian suhunya panas, dia akan tinggi, otomatis ini off. Nah, itu saja. Nah, praktiknya seperti ini kawan. Itulah bentuk PTC yang ada di dalam rangkaian. Biasanya penggunaannya di dalam regulator. Terutama biasanya dalam TV tabung. Regulatornya itu menggunakan PTC untuk angkatan pertama. Nah, karena TV tabung itu angkatan pertama itu begitu besar. Untuk apa angkatan pertama begitu besar? Karena di situ ada degaussing, yaitu untuk menetralisir warna agar sampai jangan bentong-bentong warnanya. Nah, itu membutuhkan tegangan yang besar. Kalau listrik rumah tidak memadai, akhirnya jeglek. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai jeglek, diadakanlah PTC itu untuk start awal tok kerjanya. Start awal. Ketika sudah normal warnanya, dia akan perlahan normal kembali. Kawan, termasuk listriknya akan normal kembali. Hanya angkatan pertama saja. Itu kalau PTC. Dan selanjutnya adalah NTC. Kebalikannya dari PTC. Tadi kan PTC kan positif temperatur koefisien. Yaitu ketika ada temperatur yang panas, nilainya akan melar, membesar. Ini kebalikannya, NTC yaitu negatif temperatur koefisien. Yaitu ketika ada suhu yang panas terhadap komponen itu, NTC itu, maka nilainya akan menyusut. Seberapa menyusutnya? Semakin panas dia akan semakin nol, semakin menyambung. Seakan-akan seperti konslet. Jadi menyambung. Jadi ketika dia semakin panas, dia semakin tegangannya akan didropkan ke nol. Gitu. Kebalikannya, kalau PTC semakin panas, tegangannya akan auto. Sampai jeglek. Kalau ini NTC tujuannya adalah untuk ketika suhunya panas, maka arusnya akan didropkan. Nah, ini biasanya di dalam radio, kawan. Seperti contoh ini. Dalam radio, terutama di dalam rangkaian power amplifier-nya. Seperti ini, kawan. Nah, inilah, kawan, sebuah rangkaian penerima, radio penerima. Kita akan mengambil contoh rangkaian yang menggunakan NTC. Nah, NTC ini biasa dirangkai di dalam power amplifier yang menuju ke speaker. Bagaimana cara kerjanya? Karena ini sebuah radio, yaitu sebuah gelombang kadang-kadang tidak menentu sinyalnya, kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil. Nah, bagaimana supaya stabil suara itu? Ya juga tidak besar, ya juga tidak kecil. Nah, itulah fungsi daripada NTC. Bagaimana cara kerjanya? Ketika dia mendapatkan sinyal yang tinggi lewat basis ini, kolektor basis, ini driver power amplifier, maka dia cenderung suaranya akan besar di speaker ini. Nah, karena suaranya akan besar, nah, sehingga nilai NTC ini akan nilai resistansi NTC ini akan mengecil. Dengan mengecilnya nilai resistansi ini, maka tegangan di sini akan dijatuhkan ke ground ini. Meskipun tidak sampai 0, dia akan mati. Nah, ketika jatuh otomatis tegangan yang akan mensuplai basis kedua belah pihak ini, maka dia akan kecil. Dengan kecilnya tegangan otomatis suara yang akan besar, maka otomatis akan dikecilkan. Begitu sebaliknya, ketika ada suara masuk yang terlalu kecil di sini kecil, maka tegangan di sini akan kecil. Bagaimana? Ya, stabil. Nah, maka nilai
Ketika di sini dia nilainya kecil, maka nilai resistansinya akan besar. Ketika nilai resistansinya akan besar, otomatis basis ini akan tinggi. Dengan tingginya basis kedua belah pihak ini, otomatis suara yang akan kecil tadi akan besar karena nilai basis ini besar, otomatis dikuatkan menjadi besar. Begitulah cara kerjanya kawan. Sehingga penerima radio ini akan stabil suaranya, tidak begitu besar, tidak begitu kecil, akan diambil tengah-tengahnya. Begitu kawan-kawan ceritanya. Untuk penerapan komponennya seperti ini kawan. Itulah penggunaan termistor kawan. Dan selanjutnya ada bentuk resistor yang lain, yaitu bentuknya LDR, Light Dependent Resistor. Jadi LDR ini bukan singkatan Long Distance Relationship atau hubungan jarak jauh, bukan. LDR ini Light Dependent Resistor, yaitu resistor cahaya. Resistor cahaya bentuk seperti ini kawan. Nah, inilah LDR, simbolnya seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu ketika dia mendapatkan sinar cahaya, nilainya akan mengecil sehingga rangkaian akan on. Nah, ketika tidak mendapatkan cahaya, nilai resistansinya akan membesar sehingga rangkaian akan off. Nah, pada umumnya ini dipakai dalam rangkaian lampu-lampu PLN yang ada di jalan-jalan. Jadi lampu PJU yang ada di jalan raya, dia tidak menggunakan saklar, tapi dia sudah menggunakan otomatis. Ketika gelap, otomatis lampu-lampu yang ada di jalan raya itu akan menyala. Ketika sudah terang benderang, maka rangkaian akan off. Berarti dia nilainya akan membesar, resistansinya, sehingga rangkaian akan off. Nah, seperti penggunaannya yaitu di dalam sebuah lampu PJU yang ada di jalan raya itu kawan. Itulah kita mengenal LDR. Nah kawan, inilah contoh penggunaan LDR dalam sebuah rangkaian, di mana seperti yang kita terangkan tadi, bahwa LDR ini akan bekerja ketika tidak mendapatkan cahaya, alias R-nya akan turun. Jadi kawan, ketika LDR ini tidak mendapatkan cahaya, otomatis nilai resistansinya akan mengecil. Dengan mengecilnya nilai resistansi ini, otomatis ada arus masuk dari voltase 12 volt ini lari ke sini, lari ke ground, sehingga ada tegangan basis atau arus ke basis ini masuk. Ketika transistor ini mendapatkan supply tegangan dari basis ini, otomatis kolektor ini akan drop ke ground. Nah, transistor ini difungsikan sebagai saklar. Sekali lagi kawan, transistor ini difungsikan sebagai saklar untuk memberikan supply kepada relay ini. Nah, ketika ini drop ke ground, ya otomatis berarti kan mendapatkan supply. Mendapatkan supply ke negatif, ini jatuh, kolektor ini jatuh ke emitor. Berarti relay ini akan on. Dengan onnya relay berarti nyambung. Dengan nyambungnya relay otomatis bisa mengaktifkan rangkaian berikutnya. Begitu juga sebaliknya kawan. Ketika LDR ini mendapatkan cahaya, otomatis nilai resistansinya akan membesar. Dengan membesarnya nilai resistansi ini, otomatis rangkaian ini akan off karena
dari RV 10K ini tidak putus, dianggap sebagai putus karena tidak masuk, tidak ada arus yang masuk ke bawah ini, ke ground. Otomatis tegangan di basis ini akan mengambang karena tidak ada rangkaian ke ground. Dengan mengambangnya tegangan di basis ini berarti tidak ada VBE, tidak ada arus yang masuk dari basis ke emitor. Nah, otomatis rangkaian ini off. Ketika off, berarti kolektor ini akan tinggi, 12 volt. Nah, yang namanya relay, di sini 12 volt, di sini 12 volt. Berarti tidak ada supply, ngambang dia, berarti off. Nah, relay yang bekerja ketika di sini adalah 12 volt, di sini ada 0. Nah, ketika berarti ada perbedaan tegangan. Di sini 12, ini 0. Nah, ketika di sini 12 berarti tidak ada perbedaan tegangan. Alias relay ini akan off. Dengan off-nya relay ini, dia akan terputus saklar ini. Dengan putusnya saklar, otomatis rangkaian berikutnya ini akan tidak bekerja. Nah, ini penerapannya macam-macam. Bisa untuk menyalakan lampu di jalan raya atau yang lainnya yang membutuhkan saklar on off ini. Untuk prakteknya di rangkaian seperti ini, kawan. Dan selanjutnya, kawan, kita mengenal resistor yang berupa VDR, yaitu singkatan dari Voltage Dependent Resistor, yaitu cara kerjanya berdasarkan tegangan yang masuk. Ketika tegangannya kecil sesuai dengan nilai yang ditertera di sini, nah, maka dia nilai resistornya akan besar. Sekali lagi ya, ketika tegangannya yang lewat di sini adalah kecil, maka nilai resistansinya adalah besar, semakin besar. Semakin tegangannya kecil, nilai resistansinya semakin besar. Dan kebalikannya, ketika tegangan yang masuk melalui varistor ini, melalui VDR ini tegangannya besar, dia nilai resistornya akan mengecil. Nah, biasanya penerapannya itu di dalam sebuah regulator. Ya, adalah tugasnya adalah untuk mengamankan rangkaian sebelumnya. Jangan sampai ketika ada tegangan yang tinggi sehingga merembet ke rangkaian selanjutnya. Karena di situ ada pengamannya berupa VDR, otomatis tegangan yang masuk melalui VDR ini akan disotkan sehingga sekringnya akan putus, sehingga amanlah sebuah rangkaian tadi ketika ada tegangan masuk yang tinggi. Seperti contoh ini, kawan. Nah, inilah sebuah contoh rangkaian, kawan. Sebuah rangkaian power supply di mana fungsi daripada VDR tadi atau move VDR ini. Nah, dia dirangkai seperti ini. Jadi ketika ada tegangan normal, sehingga dia nilai resistansinya akan besar. Jadi dia nggak bisa lewat sini karena nilainya resistansinya besar. Dia tetap ke rangkaian berikutnya. Aman dia bekerja rangkaian power supply ini. Tapi ketika tegangan ini di atas 300 volt, nah, berarti ada kelebihan tegangan nih. Nah, nilai resistansi yang ada di dalam VDR atau move ini akan mengecil. Otomatis tegangannya ini akan masuk ke sini, dia didropkan ke ground. Jadi nggak sampai menghantam rangkaian berikutnya. Dia didropkan ke ground sehingga visinya akan putus, sehingga amanlah rangkaian ini. Nah, seperti contoh dalam penerapannya ini, kawan. Demikianlah, kawan, pelajaran kali ini telah kita bahas tentang bermacam-macam resistor. Terima kasih telah melihat. Lain waktu kita akan membahas
komponen yang lainnya. Terima kasih.